Halo semuanya, selamat datang dalam sesi pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian paling krusial dalam manajemen keuangan perusahaan, yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan bukan sekedar angka perkiraan, melainkan dokumen yang menjadi pondasi utama bagi seluruh rencana operasional perusahaan. Mengapa anggaran ini disebut sebagai titik awal? Karena hampir semua anggaran lainnya, seperti anggaran produksi, biaya bahan baku, hingga tenaga kerja, bergantung pada berapa banyak unit yang direncanakan untuk dijual. Mari kita bedah lebih dalam. Dalam penyusunan anggaran penjualan, kita tidak boleh asal menebak. Ada dua faktor besar yang mempengaruhi akurasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Kita melihat kapasitas mesin, modal kerja, dan data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Kita melihat kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan persaingan pasar. Sekarang mari kita masuk ke contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami. Misalnya kita adalah tim akuntansi di PT Sari Mulia. Perusahaan ini menjual barang X di dua wilayah, yaitu Jawa Tengah dan DIY, dengan perbandingan 2:3. Kita akan menghitung berapa ramalan penjualan untuk tahun 2021 berdasarkan data 5 tahun terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu menghitung. Tolong perhatikan layarnya ya. Kita akan bedah satu persatu angkanya supaya kalian tidak bingung ini datangnya dari mana. Kita punya data penjualan dari tahun 2016 sampai 2020. Kalau kita total semuanya, hasilnya adalah 320.000 unit. Angka ini kita sebut sebagai sigma Y, atau jumlah total penjualan. Karena kita pakai metode last square dan datanya ganjil, yaitu 5 tahun, kita tentukan titik tengahnya di tahun 2018. Maka tahun 2018 kita beri nilai X sama dengan 0. Tahun-tahun sebelumnya kita beri nilai minus, yaitu minus 1 dan minus 2. Sedangkan tahun setelahnya kita beri nilai 1 dan 2. Jika dijumlahkan, total X ini hasilnya harus 0. Selanjutnya, kita cari kolom XY. Caranya adalah dengan mengalihkan kolom penjualan dengan nilai X tadi. Contohnya, untuk tahun 2016, 59.000 kali minus 2. Hasilnya minus 118.000. Begitu seterusnya sampai tahun 2020. Lalu kita total semua hasilnya. Ketemulah angka 20.000. Inilah yang disebut sigma XY. Satu lagi, kita butuh X kuadrat. Caranya kita kuadratkan nilai X tadi. Minus 2 dikuadratkan jadi 4. Minus 1 jadi 1. 0 tetap 0. Dan seterusnya. Jika dijumlahkan totalnya adalah 10. Ini disebut sigma X kuadrat. Sekarang kita cari nilai A dan B-nya. Nilai A didapat dari total penjualan atau 320.000 dibagi dengan jumlah tahun yaitu 5. Hasilnya adalah 64.000. Jadi angka ini menunjukkan rata-rata penjualan kita per tahun. Nilai B didapat dari total XY tadi, yaitu 20.000 dibagi dengan total X kuadrat, yaitu 10. Hasilnya adalah 2.000. Angka 2.000 ini artinya setiap tahun penjualan kita diprediksi naik sebesar 2.000 unit. Maka, berapa ramalan untuk tahun 2021? Karena tahun 2020 tadi nilai X
adalah 2, maka tahun berikutnya yaitu 2021 nilai X-nya secara otomatis adalah 3. Rumusnya adalah 64.000 ditambah dalam kurung 2.000 dikali 3. 2.000 dikali 3 adalah 6.000. Jadi, 64.000 ditambah 6.000 hasilnya adalah 70.000 unit. Angka 70.000 inilah target volume penjualan kita tahun 2021. Belum selesai, kita baru punya jumlah unitnya. Sekarang kita hitung nilai uangnya. Pertama, kita cari harga jualnya. Berdasarkan data, harga tahun 2021 itu naik 25% dari rata-rata harga 5 tahun terakhir. Rata-rata harga dari tahun 2016 sampai 2020 adalah Rp124. Berapa kenaikannya? 25% dikali 124. Hasilnya adalah Rp31. Jadi, harga jual untuk tahun 2021 adalah 124 ditambah 31. Totalnya Rp155 per unit. Terakhir, kita susun anggaran penjualannya. Tadi kita sudah punya target 70.000 unit sesuai kebijakan perusahaan. Kita bagi ke 2 wilayah, Jawa Tengah 2/5 bagian. Caranya 2/5 dikali 70.000 dapatnya 28.000 unit. Lalu kita kalikan dengan harganya, yaitu Rp155. Total uangnya adalah Rp4.340.000. Lalu wilayah DIY 3/5 bagian. Caranya 3/5 dikali 70.000 dapatnya 42.000 unit. Kita kalikan lagi dengan harganya, yaitu Rp155.000. Total uangnya adalah Rp6.510.000. Jika kita totalkan kedua wilayah tersebut, maka total anggaran penjualan PT Sari Mulia untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp10.850.000. Demikianlah pembahasan mendalam mengenai penyusunan anggaran penjualan. Kuncinya adalah ketelitian dalam menghitung data masa lalu untuk memprediksi masa depan secara akurat. Dengan anggaran yang matang, perusahaan dapat melangkah dengan lebih pasti. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.